Jadi ini motifnya apa sih? Ekonomi, ingin kemudian mencari untung dengan memperjualbelikan data, atau kemudian ada motif politik tertentu, atau tadi hanya semata-mata eksistensi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Semi, ya, sebagai Dirjen Aptika Menkominfo ya. Kemudian Mas Yudi sebagai Direktur ya di Elsam ya, Direktur Elsam, Lembaga Advokasi Masyarakat. Kita ini kan baru saja dikejutkan dalam beberapa hari yang lalu ini tentang pembobolan data-data pribadi yang dilakukan oleh seorang hacker itu Bjorka, yang heboh kemana-mana, bahkan mengancam akan membuka lagi data pribadi presiden, semua lah BIN, kemudian semua pejabat negara dan lembaga negara kita. Nah, kira-kira ini pesan apa yang ingin disampaikan Bung Yudi dulu lah? Ya, sebenarnya kan ini bukan fenomena baru ya, data pribadi warga negara termasuk hari ini pejabat publik buka di discourse, di di doxing lah istilahnya gitu kan. Ya, ini sudah rentetan yang cukup lama dan hari ini mungkin menjadi besar karena secara jumlah lebih besar, dan kemudian data-data yang diungkap ke publik ini adalah data-data yang melibatkan pejabat publik, yang di situ sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa ya ada problem dengan sistem keamanan data yang desain yang dikelola oleh pemerintah, yang membuktikan bahwa para ahli teknologi, hacker bisa dengan mudah menerobos sistem informasi pemerintah, mengambil datanya dan kemudian menyebarluaskan ke publik. Meskipun ya sebenarnya dalam konteks pejabat publik ini kan masih ini ya debatable. Datanya menteri, datanya pejabat publik yang lain itu kan sebagian sebenarnya sudah menjadi data yang bersifat umum gitu kan. Ini kan yang sering dikenal sebagai people with public interest. Orang itu juga perlu tahu data pejabat publik dan seterusnya. Nah, yang kemudian jadi problem adalah ketika yang diungkap ke publik adalah data-data pribadi warga negara biasa gitu kan. Nah, ini yang memang selama ini kalau dari kami di masyarakat memang melihatnya belum ada satu proses yang tuntas dan akuntabel ketika misalnya ada satu insiden kebocoran data yang mengungkap data-data pribadi warga negara. Nah, ini mungkin pesannya adalah pemerintah tolong dong serius melindungi data-data kami itu kan. Kalau Anda tidak ingin data Anda dibuka sedemikian rupa, ya selesaikan kasus-kasus kebocoran data, pembukaan data yang selama ini terus terjadi itu kan, paling tidak dalam 3 tahun terakhir lah, dan kemudian situasi itu tidak muncul terus-menerus gitu kan. Ini kan rentetannya kan sudah panjang gitu kan, dan ini yang kemudian hari ini baru ada satu langkah yang mungkin lebih konkret ya, ketika Presiden mengatakan bentuk Satgas dan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan Satgas, pembentukan task force di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini. Bjorka ini tidak hanya sekedar mungkin mencari sensasi ya, lalu ingin menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi pemerintah misalnya. Apa hanya sekedar itu, memang ada tujuan yang lebih jauh kalau Mas Yudi melihat ini? Jadi gini ya, dari rentetan kasus yang terjadi sebenarnya kan serangan terhadap sistem informasi atau sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah ini kan sudah banyak ya. Bahkan BSSN sendiri itu kan pernah diserang. Untungnya sistemnya BSSN tidak mengelola data pribadi itu kan. Tetapi kan sebelumnya Mabes Polri terkena serangan, KPAI terkena serangan, Setnek terkena serangan, Setkap terkena serangan gitu kan. Dan beberapa diantaranya berhasil kemudian mengambil data yang disimpan, yang dikelola, yang diproses di dalam sistem tersebut dan diungkap ke publik. Nah, yang jadi soal adalah dari berbagai rentetan serangan itu, kita tidak pernah tadi menemukan satu proses yang tuntas untuk kemudian menemukan motif. Jadi ini motifnya apa sih? Ekonomi, ingin kemudian mencari untung dengan memperjualbelikan data, atau kemudian ada motif politik tertentu, atau tadi hanya semata-mata eksistensi saja, ingin diakui dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian memang perlu satu proses yang
tuntas melalui proses hukum gitu kan. Karena kan pada Hmm. dasarnya kebocoran ini kan kita juga tidak tahu apakah sebagai akibat dari human error dalam artian itu problem di dalam pengelolaan sistem itu sendiri atau Hmm. memang tadi ada serangan yang di situ sudah masuk kualifikasi sebenarnya kalau mengacu ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 itu Hmm. pidana gitu kan. Iya. Tapi kan problemnya itu tidak pernah diinvestigasi, diselidiki dengan tuntas dan kemudian menemukan motif di balik serangan ini dan kenapa kemudian data-data itu sebarluaskan sedemikian rupa gitu kan. Untuk kemudian bisa mengetahui oh memang ada motif politik di balik ini. Hmm. Ada kemudian mungkin ya mereka sedang mencari untung atau ya ini bagian dari cara mereka menunjukkan eksistensi dan mendapat pengakuan dari publik. Ya, atau teror dalam bentuk lain ya. Karena Iya. kita lihat ada 1,3 miliar data SIM card itu kan kemudian juga para pelanggan-pelanggan IndiHome misalnya, lalu data-data jutaan data pemilu itu bisa dibobol, ini parah sekali menurut saya. Ya, jadi kalau misalnya data SIM card sebenarnya dulu di awal pertama kali Kominfo menerbitkan kewajiban mandatori registrasi kartu seluler prabayar, kita sudah memberikan notis semacam peringatan hati-hati ini bahaya gitu kan. Karena potensi kebocorannya besar gitu kan. Karena ada banyak pihak yang terlibat di dalam proses pendaftaran itu kan. Dulu kan dikatakan bahwa operator misalnya dia hanya sebagai tempat lewat, istilahnya mungkin pemroses data gitu kan, yang kemudian data akan dikelola di pusat data nasional oleh Kominfo. Tapi kan di situ selain ada operator, ada Kominfo, ada proses verifikasi yang juga melibatkan kementerian lain ya, ada Kementerian Dalam Negeri gitu kan, untuk kemudian menentukan apakah betul nomor ini, nama ini, NIK ini, tanggal lahir ini, alamat ini itu betul-betul terverifikasi semuanya gitu kan. Nah itu ada banyak celah di situ. Nah ini yang kemudian mungkin dalam beberapa prosedur dan persyaratan yang semestinya dipenuhi untuk memastikan sistem keamanan dalam pemrosesan itu masih ada celahnya gitu kan. Mungkin Pak Semi nanti bisa ya, ceritakan juga. berarti Mas Yudi melihat bahwa sebenarnya pembobolan ini biasa-biasa aja ya. Dan di dalam tidak terlalu berbahaya. Nah, ini yang kemudian dari setiap kasus yang terjadi itu kan mestinya ya ketika diinvestigasi dengan cukup detail itu kan bisa diketahui. Satu tadi soal motif. Yang kedua, kira-kira bisa diprediksi resikonya tuh apa sih sehingga kemudian publik itu lebih aware. Bahayanya apa sih ketika misalnya NIK saya dikuasai oleh pihak lain gitu kan. Lalu kemudian dengan situasi yang demikian, mitigasi apa yang harus kemudian dilakukan. Nah, ini kan tidak terjadi. Sehingga kemudian publik kan ketika resiko yang muncul tidak mengemuka pada saat itu, kesannya ya sudah biasa saja, itu kan data itu sudah tersebar begitu rupa gitu kan. Tapi kan mungkin dalam jangka panjang akan muncul resiko-resiko yang membahayakan si pemilik data gitu kan. Itu kenapa kemudian misalnya salah satu kasus yang sering saya kutip itu, ketika kasus kebocoran kartu kredit di Korea Selatan tahun 2017, dan di situ ada nomor identitas kependudukan yang ikut bocor, pemerintah Korea Selatan itu sampai berinisiatif untuk mengubah NIK yang dimiliki oleh orang-orang yang datanya bocor tersebut. Karena salah satu yang bocor itu data Presiden Korea Selatan dan Sekjen PBB pada saat itu Ban Ki-moon gitu kan. Jadi itu cukup serius implikasinya ketika NIK itu sampai dikuasai oleh orang lain pada dasarnya. Jangan-jangan nih Pak Semi, data-data para eselon 1 Kominfo sudah dirubah semua nick-nya. Gimana Pak Semi? Ya, jadi kalau tadi ya sedikit menyambung, tapi sebelum nyambung tadi saya mungkin klarifikasi ya. Jadi kalau terkait dengan pendaftaran SIM card itu saya nggak tahu ya awalnya bagaimana, tapi yang sekarang ini saya rasa sudah beberapa tahun yang lalu itu kami tidak menyimpan data. Jadi memang operator langsung berhubungan dengan Dukcapil melakukan validasi. Nah, kami dikasih tahu nomor ini sudah semua terdaftar. Berapa agregatnya? Karena kan ada kaitannya dengan penggunaan nomor. Nomor kan adalah resources yang terbatas. Jadi di operator ini berapa nomor sih yang digunakan. Itu terkait tadi ya. Nah, kalau terkait dengan fenomena Biorka ini, ya harus diakui memang sistem kita, kalau kita terjadinya ini memang kita perlu peningkatan. Artinya memang disadari bahwa perlindungan data kita memang masih harus kita. Kalau enggak kita denial, malah kita nggak pernah bisa memperbaiki. Kita harus mengakui bahwa ada memang kalau sampai bisa bocor kan berarti ada
Itu yang harus diselidiki atau dimitigasi, diassess di tiap-tiap kementerian lembaganya. Jadi kalau dari tadi Pak Mas Yudi tadi katakan, dari 2019 itu sampai bulan ini itu ada 67 kasus. Iya. Yang benar-benar ya kasus ya, yang jadi yang kami tangani bukan kebocoran data, tapi kebocoran data pribadi. Iya. Itu harus dipisahkan ya. Iya. Kita harus dipisahkan karena fungsi Kominfo itu untuk memastikan apabila terjadi suatu kebocoran, ada kewajiban pengendali data yang harus dipenuhi. Itu di Undang-Undang ITE terkait setiap pengendali data saat ini ya, kalau kita ngomong pelindungan data pribadi kayak kita di Kominfo pegangannya adalah Undang-Undang ITE dan PP 71. Bahwa di Undang-Undang ITE itu mewajibkan setiap pengendali data mempunyai sistem yang handal dan aman dan menjaga kerahasiaan data yang dikelolanya. Nah, ada lagi di situ, apabila terjadi kebocoran, yang wajib dikasih tahu duluan adalah masyarakatnya, bukan otoritasnya. Kenapa? Memang benar, yang berdampak itu masyarakat. Iya. Secara individual ya. Secara individual, apa sih dampak yang paling besar? Jadi memang kebocoran data itu akan memicu kepada kejahatan berikutnya, baik itu penipuan, scamming yang banyak lagi ya. Apa nanti dia mau penipuan, terus ada lagi penyalahgunaan identitas atau menggunakan identitas ini untuk hal yang untuk hal-hal yang negatif. Pak Semi, itu kan sekarang sebenarnya sering terjadi ya, bahwa tiba-tiba kita punya HP ini, tiba-tiba masuk informasi macam-macam tuh ya. Apakah bicara misalnya iklan ataupun tawaran tertentu. Ya, itu salah satunya. Itu salah satu ya. Itu salah satu, tapi kalau yang tadi harus ditelusurin juga. Tapi biasanya yang kalau dia itu legit bisnis, dia nggak berani. Apalagi bentar kalau kita punya undang-undang ini. Nah, jadi menariknya nanti saya akan bicara nantinya dulu. Yang tadi yang balik lagi. Jadi memang harus diakui kita perlu meningkatkan. Jadi kan kita selama ini sedang terjadi perubahan yang sangat drastis menuju era digital. Cepat. Sangat cepat, kita harus akui. Kemarin pandemi itu peningkatan transformasi digital itu cepat. Nah, semua orang tuh terlena dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Padahal kalau kita bicara ruang digital, sebelum kita memutuskan untuk masuk ruang digital, kita harus memitigasi risiko. Karena ruang digital itu memang ruang terbuka dan kita telanjang. Ini gegar budaya istilahnya. Itu lah. Karena harus tahu, kita harus terbuka. Memang internet itu memang dibuat terbuka supaya kita bisa data itu bisa transmisikan dengan cepat. Nah, habis itu baru kita mitigasi. Risikonya apa ya? Terus mana yang harus saya tutupin? Nggak semuanya harus tutupin karena ada keterbukaan informasi ya. Silakan akses. Tapi jadi kita harus memitigasi pertama risikonya, kedua memperkuat jaringannya, sistemnya, data-data yang dimiliki pun harus dimitigasi semuanya ini. Nah, untuk itu perlu membangun yang namanya budaya. Budaya keamanan cyber itu harus dibangun. Itu adalah suatu proses. Habis itu peningkatan SDM, baru teknologi. Nah, jangan dibalik ini. Teknologi dulu. Oh, itu udah bilang jangan. Harus ini dulu budayanya harus kita ini masuk ke ruang atau masuk ke era baru, era digital yang benar-benar karakteristiknya berbeda. Jadi Pak Semi, kalau saya lihat ya, sosialisasi ini dalam konteks tadi dunia teknologi informasi ini, itu bukan hanya kepada masyarakat ya, kepada institusi-institusi lain pun itu harus mendapatkan informasi. Sebagai contoh ini saya kasih tahu Pak Semi ya, misalnya tadi kita tidak dulu melakukan sosialisasi pendekatan budaya kepada masyarakat. Kan terjadi yang presiden juga marah-marah orang numpuk di airport itu misalnya. Ya, ini ilustrasi saja sebagai contoh apa yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Semi. Sekarang Pak, kalau dulu kan kita kalau masuk dari luar negeri itu kan kita cukup ngisi kartu aja, ya kan, kartu bea cukai itu. Tetapi sekarang kan orang pakai aplikasi. Harus dan dia tidak mengerti, tidak pernah selama ini ada informasi kepada masyarakat secara terbuka. Ini ada aplikasi. Jadi sehingga orang numpuk itu panjang sekali. Nah ini itu akibatnya ya Pak. Salah satu dampak, mana satu perubahan memang perlu ada adaptasi ya. Nah tapi kan ini
terkait layanan ya, memang kita tadi saya balik lagi, ini adalah momentum untuk memperbaiki Ya. bahwa transformasi digital itu kita harus akuin kita berhasil dalam transformasi digital. Mm-mm. Digital banyak orang yang beraktivitas sekarang Iya, di luar iya. digital. Betul. Tapi sekarang ini adalah step berikutnya. Bagaimana tadi memitigasi resikonya? Iya. Kan sudah euforia nih, kemudahan ruang digital yang diberikan. Baik itu bisnis, orang bersosialisasi, orang pengajian bisa menggunakan Zoom ataupun sejenisnya. Orang bisa banyak sekali kemudahan-kemudahan diberikan. Nah, sekarang tahapnya untuk benahi. Berarti memang kita rasakan selama ini perlindungan data kita ini memang masih sangat lemah ya, masih lemah lah. Ya harus diakuin memang buktinya ada 67 kejadian. Itu dari 67 itu 26 pemerintah, 41 itu swasta. Ya. Jadi memang masih didominasi swasta. Tapi ini sebenarnya tadi balik lagi ya, ini harus menjadi momentum kita untuk memperbaiki bahwa memang kita harus akui. Mungkin juga sudah waktunya untuk menganggarkan yang namanya keamanan cyber. Kan keamanan cyber tuh kayak kita itu bicara beli asuransi mobil. Iya. Ya kan? Nyebelin emang. Kalau nggak dipakai, bayar terus. Tapi itulah risiko yang harus kita mitigasi. Makanya harus diperkuat. Makanya setiap instansi nanti pun baik pemerintah atau swasta sudah harus mulai memperhatikan ini. Bentar lagi ini kalau undang-undangnya jadi ini disahkan, ada dendanya loh. Jadi harus bagi swasta. Oh, pemerintah kan juga, tapi kan pemerintah gini. Kalau dendanya dari pemerintah mamanya, kan masuk kantong kiri kantong kanan, tapi kan masih bisa digugat. Hak masyarakatnya masih ada. Kalau kalau dia nih ya pemerintah mau bayar kemana? Uang negara kuat negara kemana? Uang negara ke negara. Makanya kita beda untuk itunya. Perlakuannya beda untuk denda pemerintah. Tapi hak-hak yang lain masih bisa. Ada hak-hak yang lain, gitu kan. Dan ini juga sebenarnya denda yang kami rancangkan ini bukan untuk cari duit. Supaya setiap pengendali data yang mengumpulkan data pribadi dan menggunakan data pribadi masyarakat kita mulai membenahi diri. Kalau enggak ini ada risiko yang lebih besar lagi. Nah, selain itu bisa kita ambil alih loh. Itu kan kalau nggak salah termasuk pidana itu, Pak. Nah, kalau ada pidananya ada 3. Kalau tadi itu kalau dia legit ya itu masih masuk kepada kategori administratif dendanya. Ada denda. Tapi bukan perdata lah itu. Perdata. Tapi kalau dia melakukan kegiatannya ilegal umpamanya, saya mengumpulkan data pribadi orang tanpa legal basis, itu kejahatan. Saya ngumpulin nih, termasuk membeli itu. Termasuk membeli untuk kepentingan bisnis, itu kejahatan. Kalau itu dilakukan oleh individual, itu 5 tahun dan 5 miliar atau 7 tahun, 7 miliar, saya lupa. Tapi kalau itu dilakukan oleh corporation, itu dendanya 10 kali lipat, dan kemungkinan kekayaannya perusahaan itu boleh diambil. Kalau dia memang ada niatan jahat ya untuk dalam mengumpulkan. Nah, balik lagi yang tadi pertama kali saya mau ingin katakan, dengan adanya nanti undang-undang ini, kita mengembalikan hak masyarakat. Benar tadi, data-data masyarakat sudah ada di mana-mana. Inilah dengan adanya undang-undang ini, dibalikan siapapun yang pernah mengumpulkan data-data masyarakat tanpa legal basis harus dimusnahkan. Karena itu balikin lagi dulu. Ini kita mulai dari baru ya. Kita mulai dari nol lagi. Nol lagi. Kalau kamu nggak punya legal basis, sorry kamu nggak bisa menggunakan itu. Kalau sekarang kan seenaknya aja tuh, asuransi, bank, ya, semuanya itu dia. gunakan itu. Dia bisa pakai dari pihak ketiga masuk dulu ini, tapi sekarang tanpa legal basis yang jelas itu kriminal malahan. Jadi menurut Pak Semi ya, undang-undang perlindungan data pribadi ini artinya sudah bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kita melakukan perlindungan data pribadi dari masyarakat Indonesia. Jadi kan memang kan perlindungan kan ada tadi ya, yang dilakukan oleh pengendalinya, dia harus membenahi sistemnya, pasti harus ada payung hukumnya, ya kan, pasti ada pengawasannya. Karena pastinya tidak bisa melindungi 100%, tapi dengan adanya undang-undang ini, hak-hak masyarakat itu bisa didapatkan kembali di situ. Jadi memang apalagi kita ngomong cyber, nggak ada yang bisa menjamin 100%. Tapi dengan adanya undang-undang, dengan adanya SOP dan budaya digital yang bagus dan dengan teknologi yang bagus dan ada pengawasan, mereduksi sangat signifikan. Akan mereduksi sangat signifikan. Dan itu karena merubah juga mindset masyarakat dan bisnis juga ya. Ya, artinya dari segi kecemasan masyarakat, bila ini memang sudah
diputuskan, tinggal tunggu paripurna kan nanti ya. Ya, insya Allah dalam Ya, waktu dekat. ya itu 76 pasal, saya baca itu 16 bab ya. Cukup tebal juga. Tapi mungkin itu akan lebih efektif untuk swasta ya. Saya sih masih pesimis ya kalau untuk pemerintah ya tadi ya. Karena kan memang meskipun swasta mengakui bahwa mereka juga belum siap dalam konteks penerapan standar-standar perlindungan data gitu kan. Studi yang dirilis oleh ISD dan Kadin terakhir kan mengatakan 80% bahkan korporasi di Indonesia itu belum siap untuk menerapkan standar perlindungan data pribadi itu kan. Tapi mungkin kalau kita mau lacak pemerintah justru mungkin tidak lebih siap daripada korporasi gitu kan. Kita melihat ya kebocoran-kebocoran data yang terjadi belakangan yang tadi dikatakan Pak Semi ada 26 kasus yang melibatkan institusi pemerintah. Padahal pemerintah sendiri kan kalau kita baca ya, Presiden itu tahun 2018 itu kan mengeluarkan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satu pembicaraannya itu tentang sistem keamanan dan perlindungan data. Nah, di situ kelihatan sekali bagaimana kemudian seluruh tahapan dan prosedur dan juga persyaratan yang diminta oleh Perpres 95 2018 itu ya belum cukup konsisten diterapkan oleh pemerintah sendiri ya, oleh institusi pemerintah gitu kan. Dan yang lain adalah kalau membaca kerangka Undang-Undang PDP, meskipun tadi Pak Simi mengatakan terbuka celah untuk menggunakan gugatan perdata misalnya terhadap pemerintah, terhadap kementerian, terhadap lembaga gitu kan. Tetapi kalau melihat gradasi sanksinya tadi ya, dari sanksi administrasi, denda administrasi sampai kemudian pidana, yang paling mungkin itu kan administrasi ya. Administrasi yang kita juga belum tahu nanti detailnya akan seperti apa gitu kan. Apakah semata-mata dikirimi surat peringatan oleh lembaga pengawas perlindungan data kepada kementerian tertentu, atau kemudian sampai kemudian mengacu pada undang-undang administrasi pemerintahan bahwa pejabatnya bisa diturunkan, bisa didemosi atau seperti apa, kita belum tahu gitu kan. Karena kan logika denda yang administrasi ya yang diatur di dalam undang-undang PDP nantinya itu kan logika korporasi sesuai dengan pendapatan gitu kan, 2% maksimal 2% dari pendapatan. Nah, saya dulu membayangkan sebenarnya kalau korporasi bisa 2% dari total pendapatan, bisa nggak misalnya lembaga pemerintah tahun anggaran berikutnya potong maksimal 2% gitu kan. Pakai logika begitulah gitu kan. Oke, pendapatannya pemerintah ini kan anggaran gitu kan dari negara gitu kan. Bisa nggak kalau misalnya mereka dikurangi anggarannya gitu kan. Meskipun nanti pasti akan ada alasan lagi ya. Kami bagaimana akan menerapkan sistem perlindungan data pribadi yang kuat kalau anggarannya dipotong kira-kira kan begitu gitu kan. Nah, tapi kan praktek di banyak negara ada juga yang kemudian menerapkan sampai didenda gitu kan, atau kemudian dipotong anggarannya kan. Inggris misalnya kan otoritas pemerintah bahkan bisa didenda meskipun uangnya masuk lagi ke negara gitu kan. Tapi kan itu memotong anggaran mereka gitu kan. Sementara pidana itu kan hanya mungkin diterapkan terhadap orang perseorangan dan korporasi gitu kan. Karena kan rumusan pidana di dalam Undang-Undang PDP ini agak beda dengan Undang-Undang ITE gitu kan. Dia bukan barang siapa tapi setiap orang. Nah, setiap orang ini dimaknai sebagai orang perseorangan, natural person, dan korporasi gitu kan. Artinya ya badan publik akan lepas dari itu gitu kan. Nah, meskipun ada beberapa rumusan yang menurut saya masih problematis dan kemungkinan itu juga muncul penafsiran yang beragam ya. Misalnya dalam konteks pasal 65 dan 67 tentang pidananya, di situ kan ada pembukaan data ya pribadi yang melawan hukum yang semena-mena. Padahal yang dianggap melawan hukum itu kan sepanjang dia tidak memenuhi legal basis yang 6 ya. Konsen, lalu kemudian legitimate interest ya, kepentingan yang sah, lalu kemudian kontrak, lalu kemudian kewajiban hukum, lalu kemudian vital interest dan public trust ya, kepentingan publik, itu kan berarti logikanya bisa dipidana. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Saya memberikan nomor HP-nya Pak Semi ke Bang Zulfan, nggak ada konsen saya gitu kan. Pak Semi kebetulan sedang marah ke saya gitu kan. No, ini melawan hukum, dia nggak ada konsen membuka data pribadi saya gitu kan. Nah, itu yang kemudian memunculkan tanda tanya. Ini kira-kira akan multitafsir atau tidak penerapannya gitu kan? Ya, dari undang-undang ini. Dari undang-undang ini ya. Gitu kan. Berarti harus perlu penjelasan lebih detail dari peraturan pemerintahnya ya, atau peraturan pemerintah. Nah, sayangnya ya. Pidana ini kan agak sulit kemudian untuk dirumuskan secara lebih detail di dalam peraturan pemerintah, karena kan pidana kan apa yang terbaca di undang-undang ya harus jelas, harus clear, tidak ada penafsiran lain gitu kan. Masalahnya kan begitu kan. Belum lagi kemudian yang sering kali saya singgung kan soal
efektivitas lagi-lagi ya penerapan sanksi terhadap institusi pemerintah. Karena kan lembaga pengawas perlindungan data ini kan bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya saya membayangkan mungkin akan seperti BSSN atau akan seperti BP POM atau akan seperti mungkin yang paling kuat itu PPATK sebenarnya. Jadi saya dulu berpikir minimal itu seperti PPATK gitu kan. Tapi kira-kira mungkin atau enggak nantinya Perpresnya ini akan mendesain sekuat itu gitu kan. Iya, iya. Nah ini kan lagi-lagi sangat tergantung itikat baik presiden kan Artinya nantinya kan. nanti kalau lembaga ini tidak mempunyai otoriti eksekusi, ini kan juga lemah kan? Betul, ya dia hanya akan memberi rekomendasi saja, pemberi Iya. rekomendasi saja pada akhirnya gitu kan. Itu Dan kemudian si subjek data meskipun sekarang ini lebih jelas ya, hak-hak subjek data kan diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data. Sebelumnya kan nggak ada. Yang ada kan cuma Permenkominfo 20/2016 memang mengidentifikasi beberapa hak subjek data, tapi kan itu tidak optimal gitu kan. Sekarang diatur dengan lebih tegas. Persoalannya adalah meskipun dia bisa mengajukan pengaduan kepada lembaga pengawas perlindungan data nantinya, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan putusan mediasi. Itu yang juga soal gitu kan. Karena dia bagian dari kekuasaan eksekutif tadi kan lagi-lagi gitu kan. Sehingga kemudian kalau mau mendapatkan ganti kerugian si subjek data ya harus menggunakan mekanisme perdata. Dan harus kita akui mekanisme perdata itu sangat sulit ya, apalagi bagi awam, bagi publik gitu kan. Sekarang ini kan kalau mengacu kepada Undang-Undang ITE pasal 26 ya, itu kan sebenarnya publik itu bisa menggugat ketika misalnya terjadi kebocoran gitu kan atau penyalahgunaan data pribadinya. Tetapi faktanya kan tidak ada kasus yang sampai kemudian memenangkan si publik ya, si warga negara yang merasa dirugikan dengan menggunakan mekanisme perdata yang diatur di dalam ketentuan pasal 26. Apalagi kalau mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana, itu kan yang bisa dimintakan ganti rugi itu kan hanya ganti rugi material. Nah, ganti rugi material dalam konteks kebocoran data itu kadang sangat sulit untuk bisa kita membuktikan gitu kan. Jadi memang masih ada banyak sekali hambatan, kendala gitu kan. Ya semoga sih nanti sembari jalan bisa ditemukan ya kira-kira apa sih yang paling mudah ya. Ini kan kita mencari yang paling mudah untuk si subjek data kira-kira Pak. Ya, Pak Semi, kita kan melihat bahwa pembobolan data ini kan masih terus terjadi ini. Ya, kemudian kita masih bertumpu kepada undang-undang yang sebentar lagi akan diputuskan. Nah, tapi tentu kan kita harus apa yang harus dilakukan, apa yang dilakukan untuk sementara ini undang-undang ini belum ada. Setelah kejadian ini, kira-kira upaya apa yang dilakukan? Ya, kalau upaya ya tadi pengawasannya ya, karena kembali lagi, pertama pengawasannya peningkatan tadi ya. Awareness masyarakat termasuk bisnis dan pemerintah yang mengumpulkan data pribadi ya mereka sudah harus mulai membenahi diri bahwa sekarang tidak ada risikonya loh. Nah itu jadi memang dari situ memang ini kalau saya lihat ya sekarang saya kan juga kumpul-kumpul dengan teman-teman dari cyber security ya. Memang diakui ini adalah momentum untuk membangkitkan masyarakat kita. Dunia digital memberikan kemudahan, tapi kamu juga harus menjaga keamanan. Gitu. Sama kan kayak rumah kan harus ada CCTV-nya, harus ada gemboknya. Nah ini juga berlaku juga di dunia digital. Nah kalau sambil menunggu ya tadi semuanya lagi membenahi diri, ya ikutin ini di dalam undang-undang ITE-nya masalahnya belum ada bisa dikenakan sanksi denda. Kemarin kami coba merumuskan, walaupun sudah dibahas, akhirnya kan dibatalkan karena undang-undang ini keluar. Undang-undang keluar, bukan hanya undang-undang keluar, nggak apa-apa nggak keluar, cuma ya ada keberatan dari ekosistem lah. Jadi kita tunda aja nih. Nah harapannya sih segera ini undang-undang ini, karena undang-undang ini sebenarnya memberikan satu referensi tunggal yang mudah dipahami. Kalau sekarang ini banyak banget nanti tanya Mas Wahyudi aja. Banyak sekali. Jadi orang juga bingung yang mana yang mau dipakai. Ini menjadi kebingungan. Nah, terkait pidana tadi ya. Emang pidana cuma 3 kita ya. Dari pasal 65 ancamannya di 67. Iya, 65, 66, 67, 65 ada 3 ya. Dari 65 sampai 65, 66, 67 itu. Iya, benar. 65 nah, itu apa aja? Jadi mamanya menggunakan data pribadi orang itu pelanggaran. Mengungkapkan, tapi dalam hal ini maksudnya doxing. Jadi bukannya mengungkapkan kamu transfer kepada saudara atau ini ya. Karena kan itu itu lebih ke arah etika ya. Ini udah bentuknya masif.
ungkapkan atau dia diungkapkan kayak doxing orangnya. Saya kemarin termasuk yang doxing. Ya, ya. Saya sih data saya sih sudah terbuka juga. Iya, Karena iya. saya pejabat publik, saya terbuka. Cuman Cuma pengguna- capek aja. Iya. Ngapus report and block. Kadang tiba-tiba ribuan. Iya. Iya, iya. report block itu. Iya. Ya itu risiko lah. Ada yang bilang ganti nomor, enggak lah. Saya orang taunya nomor saya ini. Iya, Nanti pada kalau tahu saya semua juga. saya ngelayanin orang jadi nggak susah. Ada juga yang nanyanya bagus. Saya Iya. jawab tentang program-program saya. Iya. Pak, kok saya tertarik sama program Bapak tuh 1000 startup. Saya balas juga. Iya. Jadi Setelah kalau tahu nomornya. dia enggak dia nih. Jadi saya baca juga mereka Iya. pokoknya Pak terus ada ini. Ya saya langsung delete aja, report delete. Tapi yang ada yang komunikasi walaupun saya nggak Iya. kenal, saya balas juga. Padahal Pak Semi ini sebagai Dirjen Aptika di Kominfo ini tukang blok. Ya, enggak, kalau ini enggak lah. Makanya tapi secara pribadi dia tidak mau melakukan itu. Nah, Contohnya sekira- waktu itu ya juga saya di Twitter atau even kontennya juga saya nggak turunkan. Ini juga ada bilang apakah data breach .to ini perlu diblok nggak? Jangan. Kalau akunnya boleh karena dia mengungkapkan data pribadi, jadi doxing tadi. Itu semua dunia pasti setuju. Iya. Harusnya dia harus ada yang di Ya, Pak. directed Pak Semi, ditutupin lah. Ini kan dengan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR kemarin soal rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini sudah diputuskan ya bahwa lembaga ini nanti berada di bawah lembaga yang menangani Implementasi Iya, undang-undang perlindungan data. undang-undang data pribadi ini di bawah presiden ya. Ya, Betul. jadi konsepnya kita membalikan kepada struktur ketatanegaraan. Karena ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya. Ini mau lembaga apa? Dari awal pemerintah juga tanya, loh ini kalau memang tugasnya eksekutif ya oke. Eksekutif kita adalah pimpinannya presiden. Udah kita balikin ke presiden. Mau nanti menggunakan yang ada, membentuk baru. PPATK saya juga setuju itu. Saya juga pelajarin tuh. Bagus sekali itunya. Tapi itu memang kewenangan dari presiden. Tapi harus dilihat efektivitas dan efisiensi juga dalam pelaksanaannya. Pasti Pak Presiden juga sudah punya ide-ide untuk bagaimana menjalankannya. Kan referensinya di dunia ini sudah banyak. Tapi mungkin juga tidak hanya menangani data pribadi. Mungkin digital kita nggak tahu. Ya. Ide-ide ini sudah masih muncul. Tapi yang penting ini adalah badan pengawas ini kan DPA, digital Data Protection Authority. Dia melihat itu semua dan dia bisa menyelesaikan. Malah juga dikasih juga untuk memfasilitasi penyelesaian tadi, mamanya tidak mau ke perdata mamanya. Ada nih sudah mau gugatan nih, ada 100.000 orang. Nih kamu mau nggak sekarang daripada di settle aja langsung, bisa juga itu. Dimungkinkan lah tanpa harus berjuang, tapi harus memang benar nggak ada data pribadi yang bocor, itu harus dilihat. Karena ini yang menarik juga, penanganan kebocoran data pribadi jangan sampai justru menimbulkan kebocoran data pribadi sendiri. Ya itu bahaya juga tuh. Nggak boleh mengungkapkan bahwa ini, jadi memang penanganannya harus hati-hati. Harapannya sih kalau dengan adanya undang-undang ini tadi, pertama adalah mengembalikan hak masyarakat, kedua memberikan awareness ataupun compliance yang harus diikuti oleh semua pengendali, di mana di situ ada otoritas yang mengawasi dan di mana dia juga akan kena denda. Nah, ini saya rasa ini akan sedikit saya rasa ini akan merubah peta perlindungan data pribadi kita ya. Karena orang mulai oh ya saya harus segera untuk membenahi diri. Karena waktunya cuma 2 tahun tuh. Transisi itu bukan berarti bahwa undang-undangnya baru berlaku 2 tahun, undang-undangnya langsung berlaku, tapi ada masa transisi terutama terkait yang bagi pengendali data untuk menyiapkan dirinya, standar kepatuhannya, kepatuhannya. Tapi yang pidananya sudah langsung berlaku. Ya, artinya bagi yang tadi orang mengumpulkan data pribadi orang itu tidak perlu nunggu 2 tahun, perlu. Dia harus karena ada pasal ininya, pasal pidananya. Jadi mengumpulkan data pribadi dengan cara yang tidak sah dan apalagi untuk keuntungan atau keuntungan dia atau orang lain itu pidana. Ya. Ya kalau kita lihat ya sebenarnya kan ini penting sekali ya Pak ya, bahwa kalau nggak salah undang-undang ini rancangan ini pernah masuk 2017 ya Pak ke DPR ya.
Belum pernah kalau ke Belum, DPR. ke DPR belum. Belum ya? Di Ke DPR di antara kita-kita ya. pernah. Saya Oh. pada sebelum saya di pemerintah juga ngobrolnya sama Mas Yudi sudah Iya. sudah cukup lama. Secara resmi itu baru 2020, Bang. 2020 masuk prolegnas. Masuk Ya. ke DPR, dikirim ke DPR oleh Presiden. Kalau masuk prolegnas itu sejak tahun 2014 memang sudah masuk sebenarnya. Tapi baru selesai di pemerintah itu 5 tahun dari 2014 sampai 2019 di Kominfo ya selesai. 2020 dikirimkan ke DPR awal 2020 tadinya mau dibahas tapi ada pandemi kan mundur di bulan Juli baru mulai pembahasan dan kemudian baru berakhir sekarang. Ini terasa lama pembahasan ini atau ini apa cepat ini? Ya sebenarnya di banyak negara yang namanya pembahasan undang-undang pelindungan data itu memang lama. Oh. Jadi Indonesia ini butuh waktu hampir 9 tahun. Iya, Brazil itu juga 10 tahun menyelesaikan undang-undang pelindungan datanya dan salah satu yang paling kontroversial itu soal lembaga memang ini di mana-mana jadi perdebatan gitu kan. India aja menarik India- dealnya malahan. India gagal pada akhirnya karena DPR-nya, Kongresnya mereka tidak mau menggunakan rancangannya pemerintah, mereka membuat Mau rancangan sendiri. baru dan Pemerintahnya nggak sekarang masih deadlock di sana belum terjadi itu kan. Negara yang paling cepat membahas rancangan undang-undang pelindungan data itu China. Ya. Tapi ya secara politik tentu berbeda situasinya ya. Langsung setuju. Langsung setuju di sana gitu kan kira-kira. Dan hanya berlaku bagi swasta. Kalau di sini kan memang harus menegosiasikan di antar kementerian, belum kemudian dengan swasta dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau saya mengatakan bahwa ya rancangan undang-undang ini meskipun ada banyak catatan ya tadi terkait dengan otoritas, terkait dengan penerapan sanksi dan seterusnya, secara umum sih dia sudah mengikuti standar-standar perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional gitu kan. Misalnya dalam konteks definisi data pribadi, dasar hukum pemrosesan data pribadi, bagaimana hak-hak dari subjek data, bagaimana kewajiban dari pengendali dan pemroses data, bagaimana data itu dipertukarkan dan seterusnya gitu kan. Sudah sangat detail ya dari ya itu sudah pasal-pasal yang ada. Ya, dan kita juga mendapat masukan banyak loh. Itu bukannya dari asalnya dari pemerintah langsung jadi kayak gitu. Dari NGO kita terima, dari akademisi, dari private sector. Jadi memang suatu proses. Ini karena harus hati-hati nih. Karena impact-nya banyak sekali. Masyarakat, ke bisnis, ke pemerintah. Jadi kita harus bisa menyerap semua aspirasi. Ya tapi ada aspirasinya memang kita juga harus sesuaikan dengan sistem ketatanegaraan kita gitu. Tapi secara substansi yang lainnya kita mengadopsi setiap masukan. Makanya tadi Mas Mayudi bilang sudah mendekati sudah hampir sama malah sama GDPR selain dari DPA-nya ya. Iya. Jadi poin penting dari undang-undang itu, undang-undang ini ya, yang membuat betul-betul masyarakat itu merasa secure gitu. Itu kira-kira poin pentingnya itu di mana ini, Pak? Kalau saya pertama ya, deklaratif negara bahwa data pribadi itu adalah hak asasi dan melekat pada masyarakat itu adalah satu. Jadi masyarakat sudah harus tahu. Jadi wah itu punya saya. Saya memberikan itu untuk kamu melayani saya lebih baik. Bukan untuk makanya beda konsep European sama ini ya apa dengan GDPR dengan CBPR beda ya. Kalau CBPR kan lebih menekankan economic interest-nya. Kalau di GDPR pada fundamental right. Nah, kita itu cenderung ke GDPR tapi masih mengakomodir yang namanya CBPR, terutama untuk cross border-nya. Cross border-nya kita memberikan opsi-opsi yang cukup Pak, ini perlu dijelaskan ini CDVR. CBPR itu cross border data ini itu acuannya ke IPEC sebenarnya. CB cross border regulation privacy regulation kalau nggak salah. Regulation ya. Atau apa saya lupa sih. Kalau GDPR-nya salah. Jadi pokoknya ada dua lah. Ada dua mazhab lah itu. Satu lebih menekankan pada kepentingan ekonomi. Haknya ada juga, cuma lebih dominannya ekonominya. Kalau di sini kebalikannya. Kita lihat khususnya Elsam ya dan pribadinya Mas Yudi ini kan sangat concern dalam melihat mengawal pembahasan rancangan undang-undang PDP ini ya. Nah kira-kira harapannya sejauh mana pentingnya undang-undang ini bagi publik? Ya tentu ini sangat penting ya karena kan undang-undang ini harapannya bisa menjawab
problem sektoralisme perlindungan data di Indonesia ya selama ini ya. Kami di Elsam misalnya mengidentifikasi paling tidak ada 48 legislasi di Indonesia ya, undang-undang ya, Iya. yang kontennya itu terkait dengan pemrosesan data pribadi. Nah, sayangnya dari berbagai macam legislasi tadi, definisi data pribadinya pun beragam, beda-beda satu dengan yang lain. Belum kemudian dalam hal dasar hukum pemrosesan. Terus bagaimana kemudian pemrosesan dilakukan. Nah, celakanya lagi dari berbagai legislasi tadi itu belum mengatur hak subjek data itu apa sih gitu kan. Apa sih yang harus dilindungi dari si subjek datanya ini gitu kan. Jadi kesannya kita hanya sebagai ya kita subjek tapi hanya diambil saja, bukan subjek jadi objek gitu kan. Iya. Nah, sekarang kan kita ingin mengembalikan bahwa subjek data inilah yang memegang kontrol atas data pribadinya. Nah, ini kan yang sebenarnya membedakan antara rezim perlindungan data pribadi dengan rezim-rezim hukum yang lain dan terutama IPR ya, Intellectual Property Rights gitu kan. Jadi hari ini yang namanya data sovereignty, kedaulatan data, itu kan harus dimaknai sebagai self-determination ya, hak dari si subjek data untuk mengontrol data pribadinya, dia diproses oleh siapapun dan dia diproses dimanapun. Jadi mau data kita diproses di Cina, mau data kita diproses di Eropa, mau diproses di Amerika, mau diproses di Singapura, kita tetap pegang kontrol gitu kan. Mau diproses oleh perusahaan Indonesia, mau diproses oleh perusahaan Amerika, kita pegang kontrol gitu kan. Nah, disitulah kemudian fungsi negara memastikan bahwa kemampuan subjek data untuk mengontrol data pribadinya itu bisa dilakukan melalui apa? Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi gitu kan. Yang nanti akan diawasi, akan dibantu oleh sebuah otoritas perlindungan data. Ya, jadi regulasi ini kalau kita lihat sudah cukup menjamin lah ya. Secara regulasi ya, tapi Pak implementasi harus Ya. semua pihak harus terlibat. Iya. Tetap semua pihak. Lagi-lagi tadi sektornya tuh sudah terlalu banyak, dan kemudian di tiap sektor ini juga dalam level tertentu bisa dikatakan sudah mature ya. Misalnya kesehatan, perbankan, keuangan gitu kan, mereka sudah punya standarnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang tinggal bagaimana kemudian ke depan dengan adanya undang-undang baru ini, undang-undang PDP, sektor-sektor tadi kemudian melakukan penyesuaian, termasuk dalam konteks politik elektoral ya, pengelolaan data pemilu itu kan isinya data pribadi semua gitu kan. Nah, itu juga harus karena tadi kembali lagi bahwa undang-undang ini itu kan tidak hanya berlaku bagi sektor swasta. Ini bukan semata-mata soal bisnis. Bahwa negara, pemerintah yang mengumpulkan data pribadi warga negara itu juga punya kewajiban kepatuhan terhadap undang-undang ini. Gitu. Benar. Jadi kalau tadi paling penting itu soal elektoral tadi ya, soal undang-undang data para pemilih kita di dalam pemilu yang akan datang. Betul. Itu harusnya dengan adanya undang-undang ini harus lebih hati-hati ya. Iya, kan biasanya suka manjang-manjang itu sembarangan itu nggak bisa lagi itu. Iya. Itu yang sering jadi perdebatan soal electoral rules. Electoral rules kalau di sini mungkin daftar pemilih tetap gitu kan. Itu kan isinya lengkap. Dari nama, NIK, alamat gitu kan, TPS-nya mana gitu kan. Nah, ini yang kemudian jadi problem karena electoral rules DPT itu penting untuk menjamin pemilu yang akuntabel, yang fair. Tapi konten dari DPT itu data pribadi. Nah, ini tinggal bagaimana kemudian KPU bisa mengelola itu dengan tepat gitu kan. Siapa sih yang bisa mengakses data itu gitu kan. Kalaupun bisa mengakses, caranya tapi kan seperti persoalannya apa. kan itu diumumkan di TV, di media, kan itu masalahnya. Jumlahnya boleh, tapi nggak boleh nama-nama pribadinya. Nah, satu lagi mamanya. Saya juga nggak tahu apakah KPU punya kewajiban menyerahkan juga ke partai politik. Nah, itu partai sejauh mana? Itu harus ada itu harus diikuti. Nah, ini tiap negara memang beda-beda. Jadi kalau di Indonesia pada akhirnya kemarin itu kan memang diberikan akses ya partai terhadap DPT itu. Yang di situ dia sebenarnya bisa memetakan konstituennya itu di mana saja sih dan siapa saja gitu kan. Dan termasuk kalau mau kampanye siapa yang mau ditarget itu bisa berdasarkan pada electoral rolls tadi, berdasarkan pada DPT. Nah, makanya di beberapa negara misalnya kayak Australia, partai itu hanya bisa melihat DPT itu di kantor KPU. Yang itu disimpan dalam cakram padat dan hanya bisa dilihat di situ gitu kan. Ya, kalau kita kan bebas selama ini, di mana aja kita bisa lihat itu. Nah, itu sebenarnya kan gaya Amerika. Di Amerika kan dulu begitu. Jadi pertama kali Presiden Barack Obama maju sebagai Presiden Amerika, yang diakses adalah daftar pemilih. Siapa sih kira-kira konstituennya, mereka petakan dan seterusnya gitu kan. Wah, ini berarti kerja buat partai politik dan KPU kerja berat juga ini ya. Sebenarnya ada cara-cara yang juga yang lebih elegan. Kan yang sebenarnya kalau diinginkan oleh partai politik adalah profiling dari ini kan ya, statistiknya kan. Apakah perlu nama pribadinya? Biasa nama pribadi Pak itu. Itu dia kebutuhannya apa? Kok saya tahu partai politik
Kalau dia ingin tahu berapa sih usia 17 sampai 20 ini, di mana saja sih? Problemnya kan bukan partai politik. Ini kan expose ini agar masyarakat bisa melakukan koreksi, kritik, dan macam-macam terhadap calon yang diumumkan di media itu kan. Oh, ini dua hal yang berbeda, Dua hal Bang. lagi. Antara yang DPT, daftar pemilih tetap, dengan daftar calon tetap. Ah, Nah, terkait dengan daftar calon tetap ya, Itu wajib kandidat itu diumumkan. juga wajib diumumkan, tapi ada beberapa hal yang itu bagian dari data pribadi. Nah, ini yang kemudian harus dipilah lagi gitu kan. Kandidat ini, anaknya itu berapa, siapa saja, ada di mana saja, mungkin nggak relevan. Yes. Nah, yang begitu-begitu yang kemudian harus diidentifikasi lagi. Kan ada data dari people with public interest tadi. Orang ini kan mendapat interest dari publik. Tapi tidak semua kemudian data pribadinya, karena dia people with public interest, itu bisa diakses oleh publik. Ada yang harus tetap dijadikan sebagai bagian data pribadi yang tidak boleh dengan mudah dibuka atau diketahui oleh publik itu kan. Ini kan soal perdebatan pada public information right, hak publik atas informasi dengan kecurigaan, curiosity itu kan. di satu lagi nih kita lihat, misalnya sekarang kan orang gampang mengakses websitenya KPK untuk melihat LHKPN itu termasuk nggak dalam perlindungan undang-undang ini? Nah, ini yang saya juga bertanya-tanya sebenarnya. Karena di dalam Undang-Undang PDP, data keuangan pribadi itu dikualifikasikan sebagai data sensitif. Meskipun itu bisa menjadi dikecualikan kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengecualikan itu gitu kan. Ya semoga dimaknainya begitu. Artinya pejabat publik tetap bisa atau tetap harus menyerahkan Jadi LHKPN. itu hal yang Nggak, kalau dikecualikan. menyerahkan kan nggak ada masalah. Tapi kan ini kan sekarang orang bisa mengaksesnya ke websitenya gitu kan. Ya. Jadi misalnya Pak Semi gajinya berapa, penghasilannya berapa, punya apa kan itu orang bisa tahu kalau buka Jadi LHKPN. benar tadi katakan Mas Wahyudi bahwa itu termasuk yang tidak boleh, tapi dikecualikan ada. Termasuk yang pejabat-pejabat tadi, dikecualikan tadi public interest tadi. Itu kan ada. Jadi kan ada yang dikecualikan itu penegakan hukum untuk kepentingan publik. Ini ada kepentingan publik kan. Iya. Nah, jadi nggak bisa, dia lebih tinggi. Nah, jadi kalau kepentingan publik kan bisa juga tadi salah satunya LHKPN atau juga kepentingan publik terhadap mungkin ke pelaku kejahatan perlu diumumkan. Nah, itu bisa. Jadi Ya berarti ada dikasih uang. ya berarti tidak ada problem Nggak ada. selama ini, dan setelah ada undang-undang ini pun KPK mengekspos kekayaan pribadi dan lain-lain itu Wajib. tidak ada masalah ya. Tidak. Ya, yang kita khawatirkan itu kan nanti jadi benturan, itu yang jadi ya Nah, masyarakat. itu hal yang dikecualikan. Kecuali Ya, oke. ada pejabat yang mau menggunakan Undang-Undang PDP untuk memperdebatkan itu ya. Ya, kita Ya, tahu saya kan kira nggak maksudnya perlu. apa. Nggak apa-apa biar masyarakat yang mau ini. Ya sebenarnya kan nggak perlu, ya kan selama ini tidak ada masalah kan. Artinya tanpa undang-undang itu pun. Karena KPK, karena ini kita lihat lagi di KPK diberikan nggak kewenangan. Kalau diberikan kewenangan nggak bisa, boleh dia melekat ke dirinya. Ya, itu kan acuannya ke Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN ya, LHKPN itu pada dasarnya. Jadi sepanjang itu bisa dimaknai sebagai dasar pengecualian ya, yang berdasar hukum untuk kemudian membuka data keuangan pribadi tadi, yaitu tetap bisa berjalan. Tadi sepanjang bahwa tidak ada menteri atau pejabat publik yang lain yang akan menggunakan Undang-Undang PDP untuk kemudian mengatakan ini kan data sensitif. Jadi untuk apa saya mengikuti Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN tadi gitu kan. Iya. Nah, itu kayak untuk pengecualian itu kita minta di dalam undang-undang ini hanya memberikan pengecualian pada yang diatur undang-undang. Kalau nggak karena itu kok tadi kan merefill, ada juga bisa yang menyimpan, menutupi. Kalau tadi kan hak untuk membuka, KPK untuk membuka. Tapi bagaimana kalau aturannya itu dibawa lagi dan ada permen mamanya, wah ini nggak boleh dibuka, itu nggak mau kita. Hanya undang-undang. Jadi setiap mengambil hak-hak publik itu harus undang-undang. Makanya salah satunya tadi pengecualian itu hanya undang-undang. Iya. Nah jadi kalau kita lihat ya, oke kita sudah punya undang-undang. Tetapi Hampir kita hampir. Sedikit lagi kita sudah punya undang-undang ya. Ini baru rancangan, sudah masuk ke tingkat 2 DPR ya. Tingkat 1 Sudah selesai tingkat 1. Sudah selesai tingkat 1, masuk tingkat 2 paripurna. Iya. Nah mudah-mudahan di paripurna ini saya kira kalau praksi-praksi semua di tingkat 1 sudah clear, saya kira semuanya pasti tinggal ketok palu lah. Kan karena ini melindungi semua, juga melindungi anggota DPR sendiri kan. Yang mereka juga mungkin
selama ini data-data pribadinya suka digunakan seenaknya oleh siapapun. Nah, jadi kalau kita lihat Pak, apakah ini kan baru seandainya nanti undang-undang ini sudah diputuskan. Nah, selain itu apa yang kita butuhkan untuk melindungi data pribadi ini? Ya kalau untuk melindungi data pribadi kan jelas ya, dengan kita memahami apa itu cakupan definisi data pribadi, kita kan bisa mulai mengidentifikasi mana sih bagian dari kehidupan kita yang menjadi data pribadi gitu kan. Karena bahkan kan kalau menurut definisi data pribadi dalam undang-undang ini, perilaku kita itu data pribadi kita. Nah, jadi sangat detail sekali pada dasarnya. Kita browsing internet, history browsingnya itu juga data pribadi kita gitu kan. IP address kita itu ya data pribadi kita dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian selain mendasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada pengendali data di dalam Undang-Undang PDP, kita juga tadi meminimalisir menyerahkan data pribadi kita kepada pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum untuk mendapatkan data pribadi kita gitu kan. Tujuannya apa sih ketika kita akan menyerahkan data pribadi itu? Kalau memang tidak ada tujuan yang mau dicapai, kita menyerahkan data pribadi ke pihak lain, ya sudah kita keep saja untuk diri kita gitu kan. Ini kan soal awareness lagi-lagi gitu kan. Yang itu kemudian menjadi tugasnya lembaga pengawas ini juga, dan sekaligus juga pemerintah semua. dan masyarakat semua gitu kan. Ini yang kemudian penting nanti ditekankan dalam pelaksanaan undang-undang ini, karena tentu lahirnya undang-undang PDP ini akan mengubah secara fundamental ya cara kita berhubungan dengan pihak luar gitu kan. Kalau misalnya sekarang kita masuk gedung masih harus meninggalkan KTP di security, setelah ada undang-undang ini nggak boleh lagi dong gitu kan. Karena di situ ada banyak data. KTP kita itu kan tidak menganut prinsip data minimization. Ada banyak sekali data di KTP kita gitu kan. Anda melihat KTP kita, orang itu sudah bisa tahu agama kita apa, pekerjaan kita apa, kita sudah kawin atau belum, golongan darah kita apa gitu kan. Mungkin juga harus dirubah juga kan. Nah, betul, itu juga akan berimplikasi terhadap sistem yang ditampilkan ya, yang ditampilkan. Betul, gitu kan. Yang di belakang kalau data sistem database itu tetap bisa dikumpulkan, tapi itu hanya bisa diakses oleh kita sebagai subjek data dan memang pihak-pihak tertentu, institusi tertentu yang diberikan akses gitu kan. Karena mereka punya dasar hukum untuk mengakses itu gitu kan. Tidak seperti sekarang gitu kan, siapapun bisa gitu kan mengumpulkan. Jadi kalau saya lihat Pak ya, artinya setelah ada undang-undang ini nanti, setelah disahkan, ini kerjaannya banyak sekali ya. Banyak. Tidak mudah. Tadi persoalan KTP saja, itu saya kira bukan satu pekerjaan yang mudah itu. Ini merubah paradigma ini. Benar-benar nih. Merubah proses segala macam ini. Ini yang namanya implikasi daripada transformasi digital. Ya, esensinya di sini nih. Dan mungkin ya lembaga pengawasan ini harus punya power yang kuat ini. Kalau enggak, saya kira bahaya juga. Nggak bisa kerja-kerja tanggung. Kalau ini dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sudah saya rasa cukup memadai. Justru saya sepakat dengan Mas. Jadi kita harus merancangnya dan berisikan ya. Mungkin ya, saya rasa presiden sangat terbuka dan tidak hanya dari ASN, ini benar-benar terbuka. Ya. Orang-orangnya kan kita sudah mulai terbiasa untuk merekrut bukan ASN dalam sebuah lembaga di pemerintahan. Tapi kan begini Pak Semi nih, biasanya kan kita terus terang aja masih beririsan dengan wewenang-wewenang yang ada, apakah kejaksaan ataupun kepolisian misalnya. Ya, artinya kan kalau ada case-case gini, ini kan biasa tidak semudah itu kita menyelesaikannya. Nah, apakah ini nanti masih langsung eksekusinya oleh lembaga ini, katakanlah seperti KPK atau PPATK misalnya, atau ini harus dibawa lagi ke kepolisian, reskrim misalnya, ini kan panjang lagi. Jadi kalau lembaga ini sangat jelas, dia hanya mengawasin yang administratifnya. Jadi compliance tentang kepatuhan. Begitu menyangkut dengan pidana ya sudah kepolisian dan kejaksaan. Jadi dia tapi juga dikasih kewenangan lagi untuk memfasilitasi kalau di antara para yang bersengketa itu mau melibatkan si lembaga ini. Jadi kita walaupun bisa selesai disitu kan, kalau sengketa kan harus dua-duanya harus agree kan. Iya kan? Dia kan sudah ada arbitrase, ada yang lainnya, atau di luar pengadilan silakan. Jadi kalau dilihat dari kewenangan dan tugasnya sih sudah cukup memadai dan tidak ada irisan, karena dia nggak bisa masuk ke mana namanya, ke polisi ke kriminalnya. Kriminalnya udah kejaksaan ini. Malahan di undang-undang ini apabila lembaga ini perlu bantuan hukum, dia bisa menunjuk kejaksaan untuk perdatanya. Dan umpamanya kan didenda nih, nggak mau bayar nih. Atau digugat.
Ya gugatnya. Maksudnya jadi begini, satu bahwa dia tidak masuk ke ruang pidana, tapi idealnya semua proses pidana yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan basisnya adalah hasil penyelidikan dari si lembaga ini. Jadi kan yang secara teknis bisa memahami, oh kebocorannya begini nih. Datanya sekian besar, melibatkan ini semua gitu kan, lalu kemudian resikonya ini semua, mitigasinya adalah dengan cara menghentikan pemrosesan oleh si otoritas ini, oleh si lembaga pengawas ini. Nah dari proses penyelidikan ternyata ditemukan, oh ini pidana nih, ada pihak lain yang masuk mencoba menguasai sistem. Nah dari situ kemudian baru diserahkan kepada kepolisian. Ini sebenarnya untuk memastikan bahwa jangan sampai ada satu kasus, ini semua institusi masuk semua, malah nggak jadi. Jadi kayak kasus-kasus sebelumnya misalnya, oh di Kominfo sudah melakukan ini, kepolisian mengumumkan sendiri, nanti mana lagi mengumumkan sendiri, itu nggak jadi. Jadi harus dibuat betul-betul bertingkat. Nah, ini yang kemudian harus ada kesepahaman antara si lembaga ini nantinya dengan kepolisian. Jadi kepolisian itu hanya bekerja ketika memang otoritas ini mengenukan ada dugaan unsur pidana gitu kan. Jadi silakan kepolisian untuk menindaklanjuti gitu kan. Terus kemudian tadi yang dikhawatirkan kan, dia kan memutuskan denda administrasi nih, korporasi A didenda 1% misalnya, atau 1,5% atau berapa miliar rupiah misalnya. Ini kan keputusannya keputusan administrasi kan jadinya kan, karena dia sebagai institusi eksekutif. Yang itu masih mungkin digugat ke PT Tun jadinya kan, dibawa ke PT Tun sebagai sebuah keputusan administratif. Nah ini yang kemudian yang nanti menjadi problematis ketika putusannya adalah putusan PT Tun itu adalah kan soal eksekusinya seringkali gitu kan. Nah ini yang saya nggak tahu apakah eksekutornya tadi misalnya minta bantuan kejaksaan atau akan seperti apa. Ini juga problem. Nah yang repot kan memang yang subjek data pada umumnya ini kan. Tadi Pak Semi mengatakan dia bisa memfasilitasi, tapi kan dia tidak bisa atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi. Problemnya di situ. Jadi mau tidak mau harus dibawa ke ADR kan, Alternative Dispute Resolution gitu kan, entah melalui arbitrase, melalui mediasi yang dilakukan oleh siapa gitu kan. Tetapi yang saya harapkan adalah kalaupun misalnya subjek data harus melakukan proses gugatan sendiri untuk mendapatkan ganti kerugian melalui gugatan sederhana di pengadilan perdata, dia mestinya bisa memberikan asistensi hukum. Karena yang punya otoritas untuk bisa membuktikan bahwa oh dia betul korban, bahwa datanya telah dibocorkan dan seterusnya. Dia kan si lembaga ini, bukan si kita sendiri gitu kan. Sementara kan dalam hukum acara perdata kita hari ini, itu kan prinsipnya siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Problemnya kalau kita ingin membuktikan sendiri masuk ke dalam sistem, itu pidana juga kalau mengacu kepada ketentuan pasal 30 Undang-Undang ITE. Jadi ketika dia mendalilkan dirinya sebagai korban yang datanya bocor, mestinya yang memberikan keterangan itu adalah si lembaga pengawas gitu kan. Ya. Berarti ini selama ini kan kalau kita contohkan sebagai Kominfo ya, misalnya, itu kan mendapatkan dulu penegasan dari kepolisian bahwa ada hal-hal yang memang perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan ya. Yang itu kan kebalikannya kalau sekarang itu justru lembaga pengawas ini yang menyampaikan informasi ke kepolisian ya, Pak Sim. Sebenarnya sama saja sih sekarang juga. Harusnya memang kan tadi tanggung jawab penuh itu ada di pengendali atau controller. Jadi kalau apabila ada kebocoran, kontrol itu harus segera di kesempatan pertama begitu dia kasih tahu, announce dulu, saya ada kebocoran. Habis itu dia mitigasi atau melakukan pengamanan. Dan masyarakat yang terdampak harus segera dikasih tahu karena bisa merugikan. Nah, disitulah otoritas dalam hal ini Kominfo masuk untuk memastikan tadi. Jadi begitu sudah ada yang bertanggung jawab umpamanya. Contohnya ada beberapa kasus yang besar itu kita tangani. Oh ya, itu data saya. Ya kita masuk. Tolong isi. Bagaimana langkah-langkah kamu? Bagaimana perlindungan terhadap subjek datanya? Nah, itu dia mengisi. Nah, habis itu kita masuk bersama baru lihat. Oh ini ternyata ada memang kamu prinsip-prinsipnya lemah. Itu kita kasih rekomendasi untuk perbaikan dan ada sanksi untuk menaati rekomendasi kita. Sampai situ aja sekarang ini. Memang sekarang harusnya memang aparat itu nanti maksudnya apakah yang masuk ini ada orang dari luar undang-undang ITE. Akses illegal access ya. Kalau apakah ada orang dalam? Nah itu aparat masuk berikutnya. Jangan dulu masuk. Jadi Pak Semi ada satu kerjaan besar lagi ini. Setelah undang-undang ini, saya melihat ini tidak bahwa kita memutuskan undang-undang, tapi kan program selanjutnya itu saya kira luas dan berat ya. Misalnya
Pak Semi tadi sudah mengatakan soal bagaimana kita mensosialisasikan atau melakukan edukasi kepada publik tentang persoalan penggunaan bahwa adanya undang-undang ini bagi kepentingan masyarakat. Nah, ini mungkin Pak Semi bisa memberikan gambaran bagaimana pola edukasi yang harus kita lakukan ini. Ada dua nanti polanya kita lakukan. Kita akan memperluas yang tadi di literasi digital, kan kita punya program literasi digital. Di situ kan ada tentang budaya digital dan juga keamanan digital. Di sinilah unsur itu kita masukkan. Tapi yang juga nggak kalah pentingnya selain dari masyarakat adalah pelaku usaha dan juga pemerintahan. Ini kita akan ada dalam waktu dekat bulan Oktober. Akhir Oktober itu kita akan simposium. Saya mengajak semua stakeholder untuk mulai ngomongin. Ini kan sudah ada PP-nya, nanti ada direktif dari lembaganya, banyak sekali yang harus disiapkan. Belum lagi lembaganya, perpresnya untuk buat lembaganya. Apa masuk ke sekolah-sekolah juga barangkali pesantren ya? Jadi ini memang sudah harus mulai dari kesadaran itu tadi sudah dibuka justru dari semenjak kita itu right soalnya. Masyarakat harus disadarkan, kamu punya hak loh. Iya. Nah ini kalau enggak kan sekarang kan nggak tahu nih. Oh datanya dikasih aja malah dipinjemin kok. Iya. Ya kan. Pinjam KTP. Pinjam dong KTP dikasih aja. Nah itu begitu dia tahu itu adalah hak. Iya. Fundamental right-nya dia. Ini kan sudah berubah. Tunggu dulu, ada buat apa kamu? Lebih kritis lagi menanyakan, kenapa kamu minta KTP saya? Ada apa? Kenapa kamu minta data ini? Nah ini itulah yang ingin kita bangunkan. Jadi bagi pengendali pun nggak perlu minta data yang tidak dibutuhkan. Buat apa gitu? Ya kayak sekarang kita verifikasi pakai KTP untuk e-commerce ataupun yang lain gitu ya. Itu kan di situ ada banyak data. Padahal mereka itu cuma butuh NIK dan tanggal lahir kan. Jadi untuk apa mereka harus kemudian mencatat data agama kita, kita tinggal di mana, lalu kemudian apa golongan darah kita kerja apa, kita kawin atau belum gitu kan. Ini yang problem. Itu dia. Jadi satu-satunya yang mereka nggak tanya itu ibu kandung, kecuali kalau di bank ya. Iya, itu memang kan super password ya, yang dari dulu memang ditempatkan di situ. Dia harus berubah. Nah, itu saya rasa memang harus dibalikan lagi ke masyarakat yang haknya tadi, dan masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya. Akhirnya mereka yang juga lebih kritis. Jangan minta data saya kok nggak perlu. Ya. Satu lagi Pak Semi, ini yang di masyarakat kita masih berlaku ketika terjadi jual beli mobil second ya. Mobil bekas misalnya, itu kan suka kali tidak balik nama, ya kan masih nama yang pemilik yang lama ya, dan kecuali kesadaran si pemilik atau si pembeli. Tapi kan ini bisa berjalan pinjam KTP 2-3 tahun ya, ini bahaya untuk. Oh iya. Nah itu dia, ini akan merubah pola culture kita, dan itu selain perubahan pola pikir kita, pola kegiatan kita. Sistemnya pun juga harus dirubah. Coba mau orang jual beli langsung aja gampang. Dia langsung register satu jam selesai. Kan nggak perlu pinjam KTP mamanya. Wajib langsung harus yang mana diwajibkan. Begitu jual beli harus langsung pindah. Langsung kan terjadi ini mamanya. Jadi harus berubah juga itunya sistemnya. Kalau itu sistemnya tunggu dulu deh, nanti tunggu dulu KTP, karena kan mereka kan kadang-kadang nggak mau ganti nama karena sayang. Uangnya sudah dibayar, STNK-nya. Nah itu harusnya dikompensasikan dong pemerintah. Jangan juga orang akhirnya memberi ide, ya untar aja deh. Harusnya yang sudah dia bayar ya tetap menjadi haknya dong. Sisa kekurangannya aja atau itu tetap berlaku mamanya. Ini hal-hal yang kayak gitu yang harus diperbaiki. Artinya Mas Yudi, ini secara individual apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini? Ya tentu tadi ya, pertama kan secara pelan-pelan tentunya ya, ini kan cukup radikal pada dasarnya kan perubahannya, transformasinya gitu kan. Memahami satu soal arti penting data pribadi untuk diri kita sendiri gitu kan. Itu kan dampaknya kan sangat luas ya. Karena kan sekarang semua pengambilan keputusan yang terkait dengan diri kita itu sangat tergantung pada diri pribadi kita, tergantung pada data pribadi kita, termasuk profil kita dan seterusnya gitu kan. Nah, ini yang kemudian dipahami dulu, baru kemudian memahami hak-hak subjek datanya itu apa saja sih gitu kan. Dan kalau kemudian akan melakukan penyerahan data untuk diproses, itu kira-kira tujuan apa yang mau dicapai itu harus dipahami gitu kan. Untuk mencapai tujuan itu kira-kira
cukup memberikan data apa gitu kan. Kalau hanya butuh nama dan alamat, ya berikan itu saja, tidak perlu kemudian memberikan nomor telepon dan data lain gitu kan. Lalu kemudian ketika data kita diminta oleh pihak lain, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh pihak yang meminta data kita gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin mendasar ya, karena kan ini tadi kembali lagi dari hal yang paling kecil sampai yang jumlahnya besar itu akan berubah. Misalnya hari ini ya kita check-in di hotel, mereka minta KTP kita. Kita kan tidak pernah tahu KTP kita tuh disimpan di hotel itu berapa lama, karena tidak pernah ada deklarasi bahwa ketika kita check out data kita langsung dimusnahkan, kan tidak ada. Jadi mungkin sampai 10 tahun berikutnya KTP-nya Pak Semi masih di hotel A gitu kan. Nah, hal-hal begitu yang nanti juga akan berubah juga gitu kan. Jadi sektornya ini dari urusan tech company yang raksasa seperti Google dan Meta sampai kemudian hotel melati dan kemudian BPR di kecamatan ya, Bank Perkreditan Rakyat, semuanya harus tunduk pada undang-undang ini, dan ini artinya akan mengubah secara besar dalam waktu 2 tahun. Nah, ini yang paling berat memang. Bagaimana Undang-undang caranya? ini memberi juga perlindungan secara internasional ya. Artinya bukan hanya dalam negeri, tapi di luar negeri juga ada perlindungannya. Ya ini ekstrateritorial. Ini undang-undang Indonesia yang kedua yang ekstrateritorial. Setelah ITE. Setelah ITE. Oh, ya. Ini berlakunya sampai ke manapun. Selama ada subjeknya. Subjeknya adalah masyarakat itu sendiri. Data saya sana. Mereka harus memastikan data saya juga mendapatkan perlindungan yang sama. Setara tadi, kesetaraan tak ada. Jadi memang ini memang konsep baru yang saya rasa juga, tapi memang harus kerja bareng. Pemerintah menyiapkan dirinya, nanti bisnisnya juga, masyarakat juga. Nanti kita bagaimana implementasinya 2 tahun setelah undang-undang disahkan ya. Itu implementasi secara menyeluruh. Menyeluruh, harus compliance pun harus akan dicek. Kalau enggak ya kena denda tadi gitu kan. Compliance saja kesalahan dikit saya kena denda. Pasti dendanya ada indeksnya lah, enggak semuanya 2%. Walaupun nanti maksimum 2%. Iya. Mas Yudi, ini saya menyimpang sedikit ini. Kan ini lagi ribut persoalan data-data BLT ini. Iya. Ya, bantuan langsung ini. Ini kan banyak sekali informasi yang kita dapat bahwa seolah-olah BLT ini tidak mempunyai data yang lengkap. Ya, sehingga banyak sekali tidak tepat sasaran misalnya. Apakah ini berkaitan dengan ada kaitannya dengan undang-undang ini? Ada kaitan, tetapi ya tadi sebenarnya ini satu problem yang lain ya. Ini kan kalau kita bicara soal satu data Indonesia kan sebenarnya pemerintah sudah ada ya. Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Salah satunya kan bicara soal data kemiskinan, data penerima bantuan iuran, data penerima bantuan sosial dan seterusnya itu kan. Nah, itu satu hal. Tetapi di dalam data-data tersebut, dalam data bantuan sosial, data bantuan langsung tunai, data penerima bantuan iuran, dan seterusnya, ada konten data pribadi. Nah, ini yang harus dilindungi itu kan. Bagaimana kemudian misalnya Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab dalam konteks penyediaan data bantuan sosial, itu juga memastikan perlindungan data pribadi dalam pengelolaan data tersebut gitu kan. Artinya, ini tidak hanya berlaku bagi Kominfo dan Kemendagri yang mengelola data kependudukan, Kementerian Sosial yang mengelola data kemiskinan juga harus menjalankan undang-undang pelindungan data pribadi gitu kan. Karena ini saya potong sedikit, ini kan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka, hasil riset dia ketika membuat disertasi tentang persoalan data ini. Dia kan meneliti bahwa menunjukkan bahwa data-data itu banyak sekali yang tidak lengkap atau sama sekali kurang gitulah. Ya, betul. Jadi kan isu social protection ya, termasuk di dalamnya bantuan sosial, ini kan mengalami satu situasi yang sebenarnya berubah cukup radikal sebenarnya pasca pandemi COVID-19. Karena kan di banyak negara termasuk Indonesia, itu ada banyak layanan bantuan sosial yang berubah, itu satu hal. Yang kedua adalah ada perubahan sistem administrasi kependudukan. Dulu kan kita mengenal pencatatan KTP itu kan ya manual. Hari ini kan yang disebut sebagai digital identity, semuanya basisnya adalah digital. Nah, situasinya sekarang adalah antara data bantuan sosial, social protection tadi, dengan sistem database pendudukan itu belum sepenuhnya match. Ini yang kemudian perlu diperbaiki itu kan. Jadi berbasiskan pada data kependudukan, lalu kemudian kan data kependudukan ini sekarang kan besar sekali ya. Dia tidak hanya 31 item data kependudukan yang direkam secara langsung dari masyarakat, tetapi kan Kemendagri ini kan mendapatkan data-data lain, data balikan istilahnya, dari berbagai institusi, dari sektor swasta, termasuk adalah data keuangan si
penduduk ini. Nah, dari situ kan sebenarnya bisa diverifikasi. Orang ini sebenarnya levelnya di mana sih? Dia layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial dan seterusnya itu kan. Nah, ini kan lagi-lagi sangat terkait erat, tidak semata-mata bicara soal tata kelola perlindungan data pribadi, tapi ini tata kelola data yang lebih besar. Data governance yang lebih besar pada dasarnya. Karena kan data ini, tata kelola data ini itu akan sangat menentukan keadilan bagi si warga negara sebenarnya. Dia mendapatkan itu sah atau tidak, layak atau tidak, atau jangan-jangan yang sebenarnya bisa mendapatkan dia tidak mendapatkan gitu kan. Nah, ini yang kemudian kalau dengan tujuan pembangunan berkelanjutan hari ini itu kan dipastikan bahwa setiap orang itu tidak tertinggal. Makanya datanya harus disagregat. Disagregat itu kebalikannya agregat. Kalau disagregat, kamu ada dimanapun itu harus bisa diketahui bahwa kamu miskin dan kamu bisa mendapatkan bantuan gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus menjadi visinya pemerintah, tidak semata-mata bicara soal tata kelola perlindungan data pribadi, tapi tata kelola data secara keseluruhan ini juga harus diperbaiki. Yang harapannya bisa dipandu oleh Perpres tadi. Meskipun di Eropa sendiri setelah keluar EU GDPR di tahun 2016, mereka kan di 2021 yang lalu, mereka mengeluarkan undang-undang yang disebut Data Governance. Undang-undang Data Governance mengatur tentang bagaimana pemerintah di negara-negara Uni Eropa mengelola data yang tadi sifatnya itu umum istilahnya gitu kan. Apa yang diharapkan itu harus diselesaikan secara detail kan, karena ini kerjaan yang tidak gampang ya Pak Semi ya. Nah mungkin Pak Semi, karena waktu kita sudah panjang sekali kita bicara, nah mungkin saya minta closing statement dari Pak Semi lah. Ini undang-undang sudah cukup lama kita tunggu. Iya. Saya sebelum dari jadi bergelutnya udah lama ya. Saya belum jadi dirjen pun sudah ngomongin hal ini nih. Sampai dari dirjen. Nah ini selesai. Tapi selesainya undang-undang ini bukan berarti kerjaan kita selesai. Karena banyak sekali yang harus kita perbaiki. Jadi semua ini ekosistemnya harus diperbaiki. Dan ini yang memang impact-nya akan besar. Baik di pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Nah ini nanti juga lembaga ini, bagaimana lembaga ini berjalan. Kami akan terbuka dengan membuka diri dengan masyarakat juga terhadap masukan-masukan dan juga mungkin orang-orang personilnya. Kan saya juga bukan dari PRS. Itu pemerintah terbuka, pemerintahan Pak Jokowi terbuka. Siapa yang bisa melakukan, ayo silakan kita ajak rangkul untuk supaya efektivitas daripada pelaksanaan undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Ya tadi semua ekosistemnya tersedia, ya kan tadi sosialisasi harus dilakukan, sosialisasi harus ada dua dari masyarakatnya, bisnisnya, ada pemerintahannya lagi yang harus juga dilakukan sosialisasi, ya kan? Ini baru habis itu nanti akan ada kita juga akan mengajak asosiasi-asosiasi. Di undang-undang ini pun juga memberikan ruang kepada asosiasi untuk membuat direktif selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Kalau posisi LSAM ini bagaimana dalamnya? Bisa sebagai partner kita, bisa jadi counterpart kita. Baik Pak Semi, terima kasih. Kalau ada masih jadi menit. Seperti yang disampaikan Pak Semi tadi ini bukan solusi akhir. Artinya masalah ini tidak kemudian terjawab dengan disahkannya undang-undang PDB. Justru dengan disahkannya undang-undang PDB kita tahu bahwa masalah kita sangat besar. Tantangannya sangat berat gitu kan. Karena nanti di detail tadi butuh banyak dukungan, butuh banyak tenaga dan seterusnya. Ini yang kemudian membutuhkan satu direksi politik ya dari presiden tentunya gitu kan, dan juga kementerian-kementerian dan seluruh pihak untuk bisa kemudian mengaplikasikan undang-undang ini dan memastikan betul-betul bahwa hak-hak privasi warga negara dalam bentuk data pribadi itu dilindungi. Ini hak konstitusional kok gitu kan. Itu sudah dirumuskan dari amandemen kedua konstitusi tahun 2000, artinya ada waktu 22 tahun ya sampai kita kemudian memiliki undang-undang perlindungan data gitu kan. Ini memang bukan hal yang baru pada dasarnya bicara tentang hak privasi gitu kan. Tapi kemudian munculnya atau kecepatan inovasi teknologi itu telah mengubah begitu cepat tentang apa itu definisi ruang lingkup tentang data pribadi, tentang apa itu privasi. Dulu mungkin kita tidak memikirkan ini gitu kan. Privasi itu apa sih? Dulu orang Indonesia mengatakan privasi itu kan konsepnya orang Eropa yang dibawa ke sini. Meskipun pada dasarnya kita punya konsep itu, tapi kita tidak pernah kemudian mengelaborasi dan menempatkan diri apa sesungguhnya privasi itu. Nah, sekarang kita karena kecepatan teknologi tadi, kita ya dalam tanda kutip ya dipaksa untuk kemudian memahami dan melindungi itu. Ya baik Pak Semi, kemudian Mas Yudi, kami mengucapkan banyak terima kasih ya. Insya Allah kita bisa ketemu lagi dan ini luar biasa. Saya kira
manfaatnya bagi anak muda, orang tua, dan semuanya, saya kira besar sekali untuk mereka memahami privasi dan kemudian hak azazinya sebagai warga negara. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.